Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha li Fadilati Syekh Dr. Fani Ambadi Abdurrahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Sekarang ini kita masuk dalam pembahasan lanjutan dari pembahasan kita yang telah berlalu. Terakhir kita membahas pembahasan yang ada di halaman ke-12 dari percakapan antara Hisham dengan Bilal. Di buku sesuai panduan PDF tertera di halaman ke-12 bagian Ad-Darsul. Baik. Kemarin kita telah membaca percakapan sepotong dari Hisham dan Bilal. Hisham mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah Allah semoga senantiasa tercurahkan kepadamu. Dan Bilal mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurahkan kepadamu. Kemudian Bilal bertanya, Kaifa haluka ya akhi? Apa artinya ini? Bagaimana kabarmu, wahai saudaraku? Kemudian Bilal bertanya, Manil akhu? Artinya apa? Siapa Anda? Saudara ini siapa? Anda ini siapa? Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya uslub gaya bahasa menggunakan manil akh itu lebih sopan, lebih baik dibandingkan ketika kita bertanya man anta, siapa kamu? Walaupun artinya sama saja. Kemudian Hisham menjawab ana muhandisun jadid. Dia menyebutkan profesinya. Saya adalah seorang insinyur yang baru. Baru-baru jadi insinyur. Kemudian dia perkenalkan namanya, Ismi Hisham. Namaku adalah Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Saya dari Amerika Serikat. Kemudian Bilal mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Selamat datang ya akhi, wahai saudaraku. Ana masrurun bi liqa'ik. Aku berbahagia berjumpa denganmu. Ana zamiluk. Aku temanmu. Ismi Bilal bin Hamid. Namaku adalah Bilal bin Hamid. Ini jangan dilupakan pembahasan terkait dengan bin yang telah kita bahas di pertemuan kemarin. Bahwasanya kalimat bin ini berasal dari kata ibnun. Kalau dia berada di awal kalimat, maka hamzah wasalnya muncul. Tapi ketika dia berada di pertengahan kalimat, diapit oleh dua isim, di depan dan di belakangnya, maka alif atau hamzah wasalnya itu dihilangkan. Menjadilah bin saja. Baik. Kemudian dia mengatakan amin Washington anta ya Hisham. Apakah engkau dari Washington wahai Hisham? Hisham mengatakan la, tidak. Ana lastu min Washington. Aku bukan dari Washington. Jadi terkait dengan lastu ini berasal dari kata laisa ditambah dengan ana. Laisa ditambah ana maka menjadi lastu. Dan laisa itu perubahannya seperti fi'il madhi sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Maksudnya laisa itu digolongkan sebagai fi'il madhi karena dia memiliki pecahan sebagaimana fi'il madhi dipecah. Baik. Kemudian Bilal bertanya lagi, "A muslimun abuka ya Hisham? Apakah bapakmu muslim?" Kata Hisham, "La, huwa laisa bimuslim." Dia bukan muslim. Baik, dia bukan muslim. Kemudian Bilal mengatakan, "Wa ummuka dan ibumu amuslimatun hiya?" Apakah dia seorang wanita muslimah? Kata Hisham, "La, tidak juga. Hiya laisat bimuslimah." Dia bukan muslimah. Kemudian Bilal mengatakan, "Alaka abna'u ya Hisham?" Apakah engkau punya
anak-anak laki-laki wahai Hisham? Kata Hisham, "Na'am, li sittatu abna." Benar, iya aku punya 6 orang anak-anak laki-laki. Baik, kemarin sampai di sini ya. Saya rasa pengertian dan penjelasan jelas, beberapa kaidah yang telah kita jelaskan sesuai dengan ketentuan bahasa Arab juga. Insya Allah mudah antum bisa ulangi rekaman pelajaran di YouTube, di video yang kita bagikan di pertemuan yang ke-11 di hari Selasa kemarin. Baik, sekarang kita lanjutkan pertemuan halaman 13. Insyaallah juga akan kita baca di halaman 14 biiznillahi taala. Halaman 13 sesuai buku panduan PDF. Semua dengarkan kemudian ikuti. Bilalun, Bilalun, atullabun hum, atullabun hum. Baik, Bilal bertanya lagi. Kata si Bilal, atullabun hum. Di sini ada hamzah istifham yang digunakan untuk bertanya, apakah? Tullabun ini jamak dari talib. Ketika yang ditanyakan itu banyak, maka kita menggunakan jamak. Ketika yang ditanya itu adalah bentuknya satu, maka kita menggunakan bentuk mufrad. Karena si Hisham, dia memberitakan bahwa anaknya itu 6, berarti itu banyak. Anak laki-lakinya 6. Maka Bilal bertanya, atullabun. Dia nggak bilang atolibun. Karena 6 ya, 6 itu banyak. Maka menggunakan jamak. Atullabun hum, apakah mereka itu semua para tullab, para tolib? Apakah mereka itu semua para tolib, para pelajar laki-laki? Ya kan? Apa semuanya itu para tolib? Maksudnya 6-6-nya apa semuanya itu penuntut ilmu? Semuanya itu santri? Maka berikutnya, kita lanjutkan. Ikuti lagi. Hisyamun. Hisyamun. La. La. Hum laisu bitullabin. Hum laisu bitullabin. Baik. La itu artinya tidak. Ini uslub gaya bahasa orang Arab. Kalau mereka menulis, tulisannya la, la. Tapi ketika dibaca, seperti ada hamzah. La, la. Baik. Hum laisu bitullabin. Hum artinya apa? Mereka. Mereka kembali kepada siapa? Anak-anak laki-lakinya si Hisham. Makanya menggunakan hum, bukan hunna. Andai kata anak perempuan, maka akan menggunakan hunna. Karena yang ditanya adalah anak laki-laki, menggunakan hum. Laisu. Ini dari kata laisa ini. Coba perhatikan, inilah perubahan laisa. Misalnya laisa itu, kalau dia domirnya domir hum, maka menggunakan laisu. Andai kata misalnya huwa, maka laisa. Ya kan? Makanya kemarin sudah kita jelaskan pengertian terkait dengan bagaimana pecahan laisa itu. Bahwasanya kalau dia huwa, laisa, biasa. Kalau dia huma, laisa. Kalau hum, laisu. Kalau hiya, laisat. Kalau huma untuk perempuan, laisata. Kalau hunna, lasna. Ya kan? Anta, lasta. Antuma, lastuma. Antum, lastum. Anti, lasti. Antuma, lastuma. Antunna, lastunna. Ana, lastu. Kalau ana, lastu. Sebagaimana kalau kataba ditambah ana menjadi katabtu. Laisa ditambah ana menjadi lastu. Kalau nahnu, lasna. Nanya panjang. Baik, ini sudah kita bikinkan kolom kemarin ya di rekaman 11. Antum bisa lihat di situ di rekaman pelajaran ke-11. Kemudian bisa dicatat bagaimana tasrif laisa. Ada kolom di halaman 13 bagian bawah itu kosong. Antum bisa nanti catat di situ ya. Bagaimana pecahan laisa disesuaikan dengan pecahan kataba. Baik, sekarang perhatikan. La hum laisu bitullabin. Mereka itu bukan. Jadi kalau laisa bukan, tapi kalau laisu mereka bukan bitullabin, bukan para pelajar. Bi di situ, bi alba asalnya artinya dengan, tetapi di sini dia nggak diterjemahkan. Menunjukkan bahwasanya tidak setiap kata dalam bahasa Arab itu diterjemah.
Kadang ada beberapa kata-kata itu yang nggak butuh diterjemah. Karena kalau andai kata dia diterjemah, malah membingungkan. Ya kan? Jadi disesuaikan dengan bahasa kita. Bagaimana kita paham, ya begitulah kita terjemah. Kalau misalnya kita katakan, la hum laisu bitullab. Tidak, mereka bukan dengan tolib. Bukan dengan pelajar. Maksudnya, orang nggak paham. Jadi kalau memang orang nggak paham, kita berusaha untuk membuat orang paham ketika mendengar. Jadi kita nggak usah artikan bi-nya, karena bikin bingung itu. Paham ya? Baik. Berikutnya lagi, semua mengikuti supaya terbiasa mengucapkan kalimat bahasa Arab. Inna ba'dahum tujjarun. Inna ba'dahum tujjarun. Wa ba'dahum muhandisuna. Wa ba'dahum muhandisuna. Ya baik. Inna ba'dahum. Inna itu artinya sesungguhnya. Dan dia beramal ya, sudah kita lalui. Bahwasanya inna itu kalau dia masuk kepada isim, maka isim yang setelahnya itu menjadi mansub sebagai isim inna. Makanya ini ba'dun. Asalnya ini kalimat ba'dohum, asalnya adalah ba'dun. Kemudian ba'dun ini kemasukan inna menjadi ba'don. Kemudian dia mudhaf sehingga hilang tanwinnya menjadi ba'do. Mana mudhafun ilaih? Hum. Kemudian tujjarun. Tujjarun ini sebagai apa? Khabarnya inna. Khabarnya inna itu marfu'. Paham ya? Jadi ba'do, inna ba'dohum. Jangan dibaca inna ba'duhum karena dia mansub karena ada inna ba'dohum. Inna ba'dohum tujjarun. Tujjarun jamak dari tajirun. Tajir itu artinya satu orang pedagang. Kalau tujjar berarti banyak orang pedagang. Sama dengan tolib. Tolib pelajar. Kalau tulab para pelajar. Katib artinya seorang penulis. Tapi kalau kutab para juru tulis. Jamaknya. Paham ya? Baik. Wa ba'dahum muhandisun wa ba'dahum. Berarti inna ba'dahum tujjar, sesungguhnya sebagian mereka adalah para pedagang. Wa ba'dahum dan sebagian mereka lagi yaitu muhandisun. Sebagiannya pedagang, sebagiannya adalah insinyur. Muhandisun itu insinyur. Tahu insinyur Akbar? Antum apa itu insinyur? Gelar apa? Kalau dulu IR ya di depan, IR. Kalau sekarang itu kayaknya ST, sarjana teknik. Ya kan? Insinyur itu orang yang memiliki keahlian dalam satu bidang tertentu yang dia dalami di situ, maka ya dalam permasalahan itu dia berprofesi sebagai insinyur. Baik, nah ini gelar-gelar orang dulu ya, insinyur. Kalau iya, termasuk di dalamnya. Kalau di Arab Saudi itu ada kuliah namanya Kulliyatul Handasah, yaitu apa? Bagian Fakultas Handasah, fakultas bagian teknik. Nah, itu tamatan-tamatan dari situ nanti mereka jadi muhandis semuanya. Jadi ahli teknik, ya kan? Para insinyur. Baik, itu dijadikan apa namanya? Bidang fakultas di universitas luar negeri. Bukan hanya di Indonesia ya. Dan bukan hanya di kampus-kampus yang tidak berbau Islam, bahkan di Universitas Islam Madinah itu ya di UIM di Madinah itu yang memang khusus agama yang kita kenal banyak juga di sana jurusan-jurusan teknik. Ya kan? Seperti itu. Jadi kuliah di luar negeri itu bukan hanya jurusan agama, hadis atau fikih, akidah, tetapi ada juga terkait dengan permasalahan yang lain, permasalahan dunia, ya, ilmu sains juga ada perkuliahannya. Nah, itu bukan ilmu yang haram untuk dipelajari. Orang yang mau belajar ilmu sains, hanya saja jangan sampai melalaikan dari ilmu agama. Baik, berikutnya. Bilalun. Bilalun. Alaka banatun. Alaka banatun. Ini kita menggunakan kalimat alaka. Kita nggak menggunakan kalimat alaki. Karena si Bilal bertanya sama Hisham. Andai kata Bilal bertanya sama istrinya si Hisham, pasti menggunakan laki. Tapi karena dia Hisham yang ditanya laki-laki, maka menggunakan laka. Alaka banatu. Apakah lam di sini lam
bimakna al-milku, artinya kepemilikan. Apakah kamu punya, apakah kamu memiliki banatun? Banatun itu jamak dari bintun. Ini setiap penjelasan seperti ini saya ulang-ulangi terus ini supaya antum terbiasa dan saya harapkan antum mencatat. Setiap ada penjelasan langsung dicatat. Seperti misalnya banatun, langsung tulis banatun mufradnya adalah bintun. Sehingga nanti kita ingat, oh banatun itu adalah bentuk jamak dari bintun. Jadi bintun itu satu orang anak perempuan, kalau banyak maka banatun. Paham ya? Kalau ibnun itu suatu orang laki-laki, kalau banyak maka abna, ya, maka abna'u. Baik, berikutnya. Apakah engkau banyak anak punya banyak anak perempuan? Apakah engkau punya anak perempuan? Kata si Bilal. Hisham menjawab lagi. Berikutnya, Hishamun. Na'am, li khamsu banatin. Baik, kata si Hisham, na'am, iya. Nah, ini menunjukkan jawaban pembenaran dari apa yang ditanyakan. Ya, benar, iya. Li khamsu banatin. Li di sini lam bimakna al-milku juga, kepemilikan. Aku memiliki, ya-nya itu ya mutakallim namanya. Ya, ya sebagai orang yang berbicara, mutakallim wahda, menunjukkan yang bicara itu satu yaitu aku. Aku memiliki, orang Arab bilangnya li, singkat ya. Kalau kita bilang aku memiliki, banyak. Tapi kalau mereka bilang li khamsu banatin. Khamsu banatin, khamsu itu artinya 5, banatin itu anak-anak perempuan. Aku punya 5 anak perempuan. Luar biasa ya. Laki-laki kemarin ditanya dia punya 6 anak laki-laki. Kemudian ketika ditanya berapa anak perempuanmu, dia katakan 6 anak perempuannya. Berarti 11 ini. 5 anak perempuan, laki-lakinya 6. Berarti semuanya 11. Baik. Berikutnya, Bilalun amutazawwijatun hunna amutazawwijatun hunna. Baik. Kita lihat di sini ada hamzah istifhamiyah. Apakah amutazawwijatun? Kemarin kita sudah mendapati kalimat mutazawwijun. Coba lihat di sini. Mutazawwijun. Kemarin kita sudah dapati kalimat mutazawwijun. Mutazawwijun. Mutazawwijun ini kan untuk mudzakkar, ya. Ini artinya apa? Laki-laki yang sudah menikah. Kemudian kalau bentuk untuk perempuannya mutazawwijatun. Mutazawwijatun. Jadi kalau misalnya Zainab mutazawwijatun, Fatimah mutazawwijatun. Tapi kalau Ali mutazawwijun, Khalid mutazawwijun, Zaid mutazawwijun. Untuk laki-laki pakai mutazawwijun, sudah menikah artinya. Kalau untuk perempuan mutazawwijatun. Paham ya? Kalau jamaknya mutazawwijun, jamaknya mutazawwijuna. Ini untuk laki-laki mutazawwijuna. Tapi kalau untuk mutazawwijatun, jamaknya adalah ini dia yang kita bahas ini. Mutazawwijatun. Dia dijamak dengan jamak muannas salim. Karena dia adalah isim muannas. Inilah jamak mutazawwij. Jadi jangan heran. Ustadz, di sini kok dapat kalimat mutazawwijatun. Ini bentuk apa ya? Kembalikan dulu ke mufradnya. Oh, ternyata mufradnya adalah mutazawwijatun. Dia adalah bentuk pecahan dari kata mutazawwijun. Untuk muannasnya mutazawwijatun. Ketika dijamak, jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim itu hanya bisa dijadikan dari isim muannas, enggak bisa muzakkar dijadikan jamak muannas salim. Maka menjadilah mutazawwijatun. Berarti artinya apakah mereka ini yaitu anak-anak engkau wahai Hisham, apakah anak-anak perempuanmu itu mutazawwijat? Mereka semua sudah menikah. Hunna artinya mereka ya. Apakah mereka semua itu sudah sold, sudah menikah, sudah laku? Ya kan? Kemudian si Hisham menjawab berikutnya. Hishamun. La. Hunna lasna bi mutazawwijatin.
hunna lasna bimutazawwijatin. Baik, kata si Hisham, la, apa la? Tidak. Ini bentuk sesuatu menafikan. La, tidak. Hunna lasna bimutazawwijatin. Mereka, hunna, mereka lasna. Coba perhatikan. Kalau di atas itu ada kalimat la hum laisu. Lihat di atas halaman 13 baris kedua. La hum laisu. Kalau hum laisu. Tapi ketika Hisham ditanya, apakah anak perempuan kamu wahai Bilal mereka sudah menikah? Maka ketika dia mengatakan hunna, maka laisu berubah menjadi lasna. Paham ya? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya laisa itu berubah disesuaikan dengan perubahan sebagaimana fi'il madhi berubah. Kalau misalnya kataba ditambah hunna menjadi katabna, maka ketika laisa ditambah dengan hunna menjadi lasna. Paham ya? Kalau misalnya saya ganti hunna menjadi anta, menjadi lasta. Kalau anti, lasti. Kalau nahnu, lasna. Kalau hiya, laisat. Ya kan? Hiya kan laisat. Sebagaimana kataba menjadi katabat. Sudah? Seperti itu. Jadi perubahan laisa itu disesuaikan dengan domir yang cocok. Baik, berikutnya. Hunna lasna bimutazawwijatin. Berarti apa artinya ini? Tidak. Mereka belum menikah. Belum menikah. Berikutnya. Innahunna sigharun. Innahunna sigharun. Baik. Apa artinya ini? Sesungguhnya mereka sigar. Sigar bentuk dari jamak dari sogir. Sogir jamaknya adalah sigar. Sebagaimana kabir jamaknya adalah kibar. Kibarul ulama. Ulama-ulama besar artinya. Ya, jangan dibilang ulama kabir. Karena kabir itu satu orang. Kalau banyak kibar. Jangan bilang sogir. Kalau banyak sigar. Nah, ini antum bisa kasih tanda kutip di situ. Bahwasanya sigar itu adalah bentuk jamak dari kata sogir. Baik. Jadi mereka itu masih kecil. Luar biasa ya. Anaknya yang laki-laki sudah besar semua. Pedagang, ada yang sudah jadi insinyur. Tapi kalau misalnya anak perempuannya ini masih kecil-kecil, belum ada yang nikah. Baik, berikutnya. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Ayo semua suara. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Ulangi. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati. Ya, artikan. Akh Abdurrahman. Ba'duhunna. Iya, siapa mereka? Anak-anak perempuannya siapa? Hisham. Anak perempuannya Hisham. Iya. Sebagian mereka fil madrasah. Di sekolah. Fil madrasah. Madrasah artinya sekolah. Sebagian mereka di sekolah al-ibtidaiyah. MI. Tahu MI? Madrasah Ibtidaiyah. Artinya SD, permulaan. Masih di sekolah dasar Ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu dari kata-kata ibtada'a. Ya. Yabtadi'u. Artinya pemula SD. Karena di Arab itu nggak ada TK ya. Nggak ada istilah-istilah TK itu nggak ada. Cuma di sini aja itu. Orang sana itu langsung masuk sekolah SD. Ya. Walaupun ada orang-orang Arab zaman sekarang itu membuat Raudhatul Atfal, seperti taman-taman bermain, taman anak-anak bermain, tapi bukan sistem sekolah, cuma kayak apa namanya? Mengisi kekosongan anak-anak untuk apa namanya? Agar mereka itu bisa beberapa hal yang penting untuk anak-anak dasar sebelum masuk SD. Baik, jadi mereka ini adalah sebagian mereka adalah orang-orang yang bersekolah di madrasah ibtidaiyah, masih SD. Ya. Berikutnya. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati.
Iya. Artinya apa? Akhnawir? Hmm. Mutawassithah. SMP ya. Sekolah pertengahan. Maksudnya adalah SMP. Kalau madrasah ibtidaiyah, MISD. Kalau madrasah mutawassithah, ini artinya SMP. Baik, sekarang saya tanya ini. Ihsan, kenapa di percakapan bagian terakhir yang kita baca ini, di situ dijelaskan la hunna lasna bimutazawwijati innahunna sigharun ba'duhunna. Kenapa dibaca ba'du? Ba'duhunna. Sementara tadi di atas ketika Bilal bertanya, atullabun hum? Hisham mengatakan la hum laisu bitullabin inna ba'dahunna. Kenapa di atas ba'dahunna, di bawah ba'duhunna? Sebenarnya yang mana yang benar? Kenapa kira-kira? Iya. Kalau di atas kenapa? Karena ada inna. Jadi inna ba'dahunna. Tapi kalau di bawah ini nggak ada sebab apa-apa. Maka ketika isim itu tidak memiliki sebab apa-apa, maka pada hukum asalnya dia itu marfu, ya, dan alamat rafa yang paling pokok itu adalah dhom. Jadi kalau ditanya kenapa di atas ba'dahunna, di bawah ba'duhunna, maka kita katakan kalau nggak ada sebab apa-apa yang menjadikan dia baris atas, kita nggak jadikan dia baris atas. Kecuali ada sebab seperti inna. Inna yang tugasnya begitu dia. Ya kan? Jadi kalau masuk kepada isim itu langsung berefek. Paham ya? Baik, berikutnya. Bilalun. Bilalun. Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. Artikan Abu Raina. Ya. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Lagi-lagi kita melewati hamzah istifham, hamzah untuk bertanya, dan huruf lam yang bermakna al-milku, kepemilikan. Jadi lam di situ artinya kepemilikan. Bukan lam bermakna taukid, karena lam itu ada juga taukid, artinya sungguh. Seperti kalimat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh, di situ lam artinya sungguh. Kalau di sini lam juga, tapi artinya al-milku, kepemilikan. Ustaz, dari mana kita tahu perbedaan antara lam maknanya taukid penguat yang artinya sungguh atau lam yang maknanya adalah kepemilikan? Itu kita ketahui dari indikasi konteks kalimat. Kalau kita lihat permasalahannya terkait dengan pertanyaan kepemilikan, maka kita katakan lam di situ artinya milik. Enggak mungkin kita artikan alaka ikhwatun, apakah sungguh kamu ikhwah? Ya kan? Apakah sungguh kamu ikhwah? Masa mau ditanya lagi jelas-jelas laki-laki yang diajak bicara? Berarti salah penerjemahannya. Oh, enggak cocok di sini. Di sini cocoknya kita katakan lam di situ maknanya adalah al-milku, yaitu kepemilikan. Tahu ya, al-milku itu begini tulisannya. Al-mil al-milku. Artinya kepemilikan. Jadi di antara makna huruf lam itu adalah kepemilikan. Artinya milik. Alaka ikhwatun, apakah kamu memiliki ikhwah? Sekarang pertanyaannya, kenapa dia bertanya dengan kalimat ikhwah? Kenapa bukan akhun? Sementara kita tahu, maksudnya ikhwatun itu jamak dari akhun. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini bertanya, kamu punya saudara laki-laki banyak atau enggak? Kamu punya banyak saudara laki-laki? Ditanya. Kenapa dia tanya banyak? Karena kan tadi dari indikasi anak-anaknya ya. Anaknya banyak. Biasanya orang kalau anaknya banyak, dia itu banyak bersaudara. Makanya biasanya orang kalau mau menikah itu, kadang sebagian orang bertanya, berapa kamu bersaudara? Ya, Nabi nih. Biasanya orang bertanya, kamu bersaudara berapa? Kalau anak salah satunya, enggak usah. Kenapa? Karena orang khawatir sampai nanti keturunannya tidak ada. Karena itu menjadi indikasi sebagian orang. Walaupun sebenarnya ketentuan itu adalah milik Allah. Bisa saja orang yang dia anak salah satunya ternyata ketika menikah bisa punya anak 11 juga. Kayak si Hisham. Ya kan? Seperti itu. Tapi ini menjadi indikasi ya. Berarti ini jelas ya. Alaka ikhwatun. Kok kamu punya anak banyak? Apakah kamu juga bersaudara banyak? Apakah kamu punya banyak anak laki-laki? Ditanya sama si Bilal. Kemudian dijawab lagi. Hishamun. La. Laisa li ikhwatun. Laisa li ikhwatun. Innali thalatha akhawatin. Innali thalatha akhawatin. Baik, sekarang perhatikan. La artinya apa?
Tidak. Laisa li ikhwatun. Artinya apa ini? Abu Dzul. Laisa li ikhwatun. Laisa artinya tidak. Li, aku memilih, aku memiliki. Ikhwatun, ikhwatun. Kalau akhwatun, saudara perempuan. Kalau ikhwatun, ya. Berarti artinya apa? Tidak, aku tidak memiliki, aku tidak memiliki saudara-saudara laki-laki. Jangankan kamu bilang banyak saudara, satu pun aku nggak punya. Begitu maksudnya. Jadi dia nggak punya sama sekali saudara laki-laki. Bahkan dia mengatakan innali salasa akhawatin. Artinya apa, Rizky? Heeh. Jadi dia tidak memiliki saudara laki-laki. Dia katakan innali, sesungguhnya aku memiliki, aku memiliki salasa ikhwat, salasa akhawatin. Aku memiliki 3 saudara perempuan. Baik, 3 saudari perempuan. Jadi nggak punya saudara ikhwah, dia hanya punya saudari dari kalangan akhwat. Baik, berikutnya. Bilalun. Amuslimatun hunna. Artinya apa ini? Akh Nabir? Apakah apakah mereka apakah mereka perempuan muslim? Perempuan muslim kah muslimah? Muslim. Perempuan muslim. Apakah mereka itu wanita muslimah? Apakah mereka itu adalah wanita muslimah? Ditanya lagi sama si Bilal. Hunna, mereka kembali kepada siapa? Saudara perempuan. Baik, berikutnya. Hisyamun. Naam. Hunna muslimatun. Walhamdulillah. Baik. Naam artinya iya. Hunna muslimatun. Mereka itu adalah wanita-wanita muslimah. Walhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Hah? Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Sekarang perhatikan. Kita bisa menilai di sini dari pembicaraan. Ketika Bilal bertanya, bapakmu muslim? Dibilang bukan muslim. Ibumu muslim? Bukan muslim juga, kata si Hisham. Kemudian ditanya lagi, kamu punya saudara laki-laki? Dikatakan, iya, saya punya saudara laki. Kamu punya saudara laki-laki? Dikatakan tidak, saya nggak punya saudara laki-laki. Ditanya lagi, kamu punya perempuan, saudari perempuan? Iya, saya punya. Apakah mereka muslimah? Dikatakan iya, muslimah. Berarti si Hisham ini agamanya apa? Bapak mamanya Nasrani, kafir. Si Hishamnya agamanya apa? Dari mana itu tahu? Itu kan saudari perempuannya. Ketika ditanya, muslimatun hunna, apakah mereka semua saudari perempuan itu muslimah? Dia katakan, na'am, alhamdulillah. Itu saudarinya, dia. Iya, mengucap alhamdulillah ya. Dia muslim juga. Ya, karena di sini ada indikasi penguat, ya, dia memuji Allah tentang keislaman, berarti menunjukkan bahwasanya keislaman saudaranya itu dia benarkan. Berarti kita tahu agama dia Islam. Tapi kalau agama saudara laki-laki tadi nggak disebut ya, nggak ada ditanya ya, nggak ada ditanya. Ya baik, ini cerita singkat tentang si Hisham. Ya, ini pembicaraan-pembicaraan seperti ini sebenarnya pembicaraan dasar, modal bagaimana kita itu bisa berbicara dengan orang ketika kita berjumpa. Jadi ketika berjumpa dengan orang itu kita bisa meniru percakapan seperti ini. Mulai dengan Assalamualaikum. Dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja, kaifa haluka ya akhi? Sok kenal aja. Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Dan tanya, manil akh? Saudara ini siapa? Ya kan? Anda ini siapa? Ditanya. Kemudian dia perkenalkan, Anda muhandis. Kalau dia guru, seperti saya ya, guru, dia katakan, Anda mudarris. Saya adalah seorang guru. Kalau pedagang, bilang aja, Ana tajir. Ya kan? Setelah itu kenalkan, Ismi Zubair, Ismi Munawwir, Ismi Akbar, Ismi Ihsan, Ismi Rizki misalnya. Langsung sebut saja, Ana, kalau dia kan, Ana minal wilayatil muttahidah. Kalau kita sebut, Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Kalau misalnya kita berbicara dengan orang luar kota, kita katakan Ana min Makassar. Kalau sesama Indonesia, nggak usah sebut Ana min Indonesia. Ini kalau di luar negeri. Tapi kalau sesama kita di Indonesia ini bilangnya Ana min Makassar. Nah, saya dari Makassar. Langsung sebut ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi.
Allah sebut seperti itu. Ana masrurun biliqa'ik, aku senang jumpa dengan kamu. Seperti itu. Jadi ini semua adalah contoh-contoh bercakap dan basa-basi aja. Tanya-tanya, alaka, alaka, apa namanya, ikhwatun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Sok-sok kenal aja. Walaupun kita belum bisa bahasa Arab, usahakan kalau jumpa orang itu kenalan. Tanya aja, punya saudara laki-laki nggak? Di mana tinggal? Punya saudara perempuan nggak? Di mana tinggal? Apa pekerjaan mereka? Cuma tanya-tanya basa-basi. Ya kan? Yang paling penting ditanya nama ya. Banyak ikhwah-ikhwah itu kenalan sama orang, cuma tanya aja, tinggal di mana Ki? Ya kan? Biasa ketemu, tapi selama 1 bulan dia berteman, nggak tahu namanya siapa. Padahal yang paling asal ditanya itu namanya dulu. Supaya nanti kalau jumpa orang, kamu pernah jumpa si Fulan? Oh, langsung tahu namanya. Jangan tahu orangnya. Oh, kayaknya saya tahu orangnya, tapi nggak tahu namanya. Tanya dulu namanya. Kalau jumpa, ditanya namanya. Baru tanya keluarganya. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam. Jadi kesimpulan dalam pembahasan pelajaran kedua di halaman 12 dan halaman 13 ini kita bisa melihat bahwasanya di sini kebanyakan pembahasan tentang laisa. Dan kita akan menyebutkan kaidah-kaidah seputar laisa lebih lengkap lagi ketika kita memasuki tamrin. Nantakil kita beralih ke halaman yang ke-14. Halaman ke-14 sesuai buku panduan PDF. Semua buka bukunya halaman yang ke-14. Baik, di situ ada tamarinu. Tamarinu itu adalah jamak dari kata tamrin. Jamak dari kata tamrin. Jamak dari kata tamrin yaitu tamarin. Artinya latihan-latihan, banyak latihan. Baik, soal yang pertama. Harakat ya karena itu Arab gundul. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib artinya jawablah. Kalau antum ganti itu hamzah menjadi ain, kemudian setelah jim ada ya, ajib. Itu artinya takjub, takjub ya. Apakah takjub? Takjub karena kecewa, takjub karena senang, takjub karena bangga, itu tergantung konteks kalimat. Ajib, ajib biasanya orang bilang. Baik, ini ajib. Ajib artinya jawablah. Fil amr ya. Ajib anil as'ilatil atiyat. Jawablah dari soal-soal al-as'ilah sudah sering ya, jamak dari soal as'ilah. Jawablah dari soal-soal al-atiyah yang akan datang. Ada soal ini, beliau akan berikan soal kepada kita, ya, cuma 3 saja soalnya. Al-awwal yang pertama, min aina Hisyamun? Min aina Hisyamun? Ini enggak dibaca man, tapi dibaca min. Karena kalau man aina, siapa di mana? Man siapa? Aina di mana? Siapa di mana? Maksudnya apa siapa di mana? Ah, kita bilang min. Jadi jangan bingung. Ini dibaca mana tuh min? Dari mana kita tahu? Dari indikasi kalimat. Cocok nggak dibaca man? Jangan main baca-baca aja. Artinya kacau nanti. Jadi pakai min. Min aina Hisyamun? Apa artinya Akhnawir? dari mana Hisam? Dari mana si Hisyam? Ya, silakan dijawab. Akh Akbar. Akh Akbar. Iya, bisa Akh Akbar. Dari mana si Hisyam? Hisam min wilayatil Mu'tad. Hisyam minal wilayatil muttahidati. Jangan salah penulisannya. Lihat di halaman 12, baris ke-3. Ketika Hisyam ditanya oleh Bilal. Dia jawab ya, ana minal wilayatil muttahidati. Tapi jangan antum tulis ana, huwa. Karena kalau ana kan saya. Yang ditanya bukan antum. Yang ditanya itu si Hisyam. Maka tulis. Nomor 1, jawabannya huwa minal wilayatil muttahidah. Itu harus diisi ya, jangan dibiarkan kosong bukunya. Nanti kalau antum ngajarin orang sudah mudah karena sudah ada isinya. Nomor 1 berarti jawabannya apa? Huwa minal minal wila wilayati huwa minal wilayati al-muttahidati. Huwa minal wilayatil muttahidati. Baik, dia dari wilayah muttahidah. Lihat ya. Dia dari wilayah muttahidah dari Amerika Serikat. Nomor 2, min ayyi madinatin huwa?
Harokatnya ya, perhatikan harokatnya. Min ayyi madinatin huwa. Min ayyi madinatin huwa. Kalau ayyi itu artinya mana. Ayyi mana. Kalau aina di mana. Kalau ayyi mana. Min ayyi madinatin. Dari kota mana huwa. Dari kota mana dia. Maksudnya si Hisham. Si Hisham itu kan tinggal di Amerika. Amerika itu kan negara. Tapi dari kota mana? Ya, nama kota dari kota mana? Ternyata huwa pakai huwa atau hiya? Kenapa? Huwa kembali ke siapa? Hisham. Huwa min Washington, New York. Kakiku mansub atau majrur? Mana yang membuat mansub? Ini huruf jar nih. Majrur, tapi majrurnya dengan fathah. Nggak ada mansub. Ini kan huruf jar ini. Baik. Jadi nggak selamanya majrur itu dengan kasroh. Kadang ada majrur dengan fathah. Ketika nama tempat salah satunya, ini adalah New York. Orang Arab menyebutnya New York. Begitu. Baik. Berikutnya. Ini soal kedua. Yang ketiga, kam ukhtan lahu. Apa artinya ini? Kam ukhtan lahu. Apa artinya Fajar? Kam ukhtan lahu. Berapa? Saudara laki-laki atau perempuan? Kalau akhon laki-laki, kalau ukhtan perempuan. Kam ukhtan lahu, berapa saudari perempuan yang kamu miliki? Ya, berapa saudari perempuan lahu yang dimiliki oleh dia? Hunya dia si Hisham. Ini perhatikan ya, uslub gaya menjawab pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan itu usahakan ada kalimat pengait. Ini namanya kalimat pengait. Ketika ditanya dari mana si Hisham? Gua. Ada pengikatnya. Dia. Jangan langsung dijawab minal wilayatil mutahidah. Jangan, ada pengaitnya dulu. Kalau misalnya dikatakan dari mana si Hisham? Maka kita dari kota mana dia? Gua. Ada huanya. Walaupun kita jawab misalnya min New York, bisa saja. Tetapi itu keliru karena nggak ada kalimat pengikat. Jadi ada kalimat pengikat. Kalau dia yang ditanya adalah laki-laki, huwa. Berarti ketika ditanya kam ukhtan lahu, berapa saudari perempuan lahu milik si Hisham? Berarti kita jawab apa? Lahu. Jawab dulu baginya dia memiliki lahu atau laha? Kan saudari perempuan. Lahu karena punya si Hisham bukan saudari perempuannya. Si Hisham memiliki lam artinya al-milku ya, kepemilikan. Si Hisham memiliki hu ini kembali ke si Hisham. Si Hisham memiliki salatu, berapa dia punya? Salatu, berapa dia punya? Salatu akhawatin. Lihat ceritanya. Dia punya berapa saudari perempuannya? 3 saudari perempuan. 3 saudari perempuan. Salatu akhawatin. Salatu akhawatin. Dia punya 3 saudari perempuan. Baik, selesai toh? Cocok? Cocok jawabannya? Baik, sekarang kita masuk di tamrin yang kedua. Tamrin tsani, dha' hadhil alamata. Silakan terhokati. Dha' hadhil alamata. Checklist maksudnya as-sahihah ya. Alamat as-sahihata, checklist itu sahihah bahasa Arabnya. Dha' hadhil alamata, antum bisa catat di bawah checklist itu as-sahihata. Begini tulisannya. As as-sahihah
As-sahihah. Soalnya nanti kalau ada yang bertanya apa bahasa Arab checklist, antum bisa tahu. Dha' hadhihi al-alamat as-sahihah amamal jumalis sahihati. Ah, ngikut itu. Itu tulisannya as-sahihati. Sudah? Wa hadhil alamata silang, wa hadhil alamata silang. Silang bahasa Arabnya laisat sahihatan. Ya, laisat sahihatan di bawah ya. Amamal jumalil lati laisat sahihatan. Sudah? Wa hadhil alamati silang, wa hadhil alamata silang amamal jumali allati laisat sahihatan. Berarti kalau checklist bahasa Arabnya sahihah, kalau silang bahasa Arabnya laisat sahihah. Sudah? Disuruh ngapain kita ini, Abu Raina? Ya, kalau dha' itu artinya apa dha'? Letakkanlah. Letakkanlah tanda hadhil alamah, maksudnya tanda. Letakkanlah tanda checklist amamal jumalis sahihah di depan kalimat-kalimat yang benar. Kalau kalimat itu benar sesuai jalur cerita sutradara, kasih checklist. Tapi kalau salah, kita silang. Paham? Paham ini maksudnya, Abu Abdurrahman? Paham ya? Kalau benar checklist, kalau silang. Jadi perhatikan. Yang pertama, al-awwal. Silakan dibaca, Akh Rizki. Hisyamun minal wasinto. Min atau minal? Min. Coba ulangi harakatnya. Hisyamun minal. Min atau minal? Min wasintuna. Ya. Hisyamun min washintuna. Harus jelas panjang pendeknya, Rizki. Hisyamun min washintuna. Artinya apa, Rizki? Hisyam dari Washington. Hisam dari Washington. Benar salah? Salah. Salah. Yang benarnya dari mana dia? Nih, min New York. Ya, dia dari New York. Baik, jadi bukan Washington. Yang kedua, Ihsan. Baca dulu. Duanya samping, San. Bukan bawah ya. Bawah 3. Samping kiri. Akowa tuhu Hmm. akowa Mus. muslimatun. Iya. Akhawatuhu muslimatun. Artinya apa? Saudara perempuannya muslim. Kalau dia jamak, artikan jamak. Saudara-saudari. Saudara-saudari atau saudara-saudari? Yang mana benarnya? Hah? Saudara-saudari? Saudara-saudarinya. Saudari-saudarinya. Saudara-saudarinya si Hisham Seorang muslim. adalah seorang muslim. Benar salah ini? Lihat alur cerita. Alur ceritanya saudarinya apa ini? Muslimah? Muslimah. Maka kita checklist. Kasih checklist ya. Kasih checklist. Berarti antum tidak bingung lagi. Yang ketiga. Akh Fajar. Iya, banatuhu lasna bimutazawwijatin. Banatuhu. Artikan coba. Kalau jamak dia artikan dengan bentuk jamak. Anak-anak perempuannya. Siapanya? Hisham. Anak-anak perempuannya si Hisham. Lasna bimutazawwijatin. Mereka belum menikah. Anak-anak perempuannya belum menikah. Benar tidak? Benar. Karena jawabannya apa? Anak-anaknya masih kecil. Dia katakan hunna sigharu. Ya, ba'duhunna minal madrasatil ibtidaiyah wa ba'duhunna minal madrasatil mutawassithah. Sebagiannya masih SD, sebagiannya masih SMP, masih kecil, belum nikah. Ya kan? Baik. Tapi orang Arab itu biasa nikah cepat ya. Cuma bukan orang Arab nih, orang Amerika. Ya kan? Orang Amerika. Baik, berikutnya yang keempat. Abu Raina. Jadi nomor 3, checklist ya. Nomor 4. Talib jamaknya. Jamaknya tullab. Abna'uhu tullabun. Abna'uhu tullabun. Artinya apa? Apakah
Enggak, di situ abna jamak dari ibnun, bukan hamzah istifham, hati-hati. Bukan apakah artinya. Abna memang satu kata. Seorang pelajar, anaknya pelajar. Coba artikan jelas. Nyanya siapa? Anaknya pelajar semua. Anak-anaknya siapa ini? Anaknya itu Anak-anaknya si Hisham, para pelajar. Anak-anaknya si Hisham adalah para pelajar. Benar atau salah? Salah. Anak-anaknya bukan pelajar. Iya, anak-anak laki-lakinya si Hisham bukan para pelajar ya. Tapi apa? Sebagiannya adalah tujar. Inna ba'dahunna tujarun. Sebagiannya adalah para pedagang. Wa ba'dahunna muhandisuna. Sebagiannya lagi adalah para insinyur. Insinyur ya. Baik, jadi bukan para pelajar ya. Nah, memang insinyur banyak ya dari Amerika. Berikutnya yang kelima. Coba Akbar. Nomor 5. Ummu laisat tin. Baik, nomor 5. Ummuhu laisat bimuslimatin. Ummuhu laisat bimuslimatin. Coba artikan. Nya. Nya siapa? Ibunya si Hisham laisat. Bukan. Iya. Ibunya si Hisham bukan dari wanita muslim. Kenapa laisat? Kenapa bukan laisa? Karena di dalamnya ada domir hiya. Ini kan membicarakan tentang ibunya. Ibunya berarti dia. Dianya laki-laki perempuan. Perempuan. Maka menggunakan laisat. Andai kata di situ misalnya saya rubah ummuhu menjadi abuhu laisa. Ya kan? Tapi karena ummuhu laisa. Ibunya bukan muslimah. Benar? Checklist kalau benar. Sahihah. Berikutnya yang keenam, yang terakhir. Abu Wani. Benar? Salah. Bapaknya seorang muslim. Salah. Benarnya bapaknya adalah laisa bimus muslim. Apapun agamanya silakan. Yang penting kalau selain Islam itu namanya kafir. Baik, selesai. Insyaallah kita akan masuk di pembahasan berikutnya di tamrin yang ketiga, yaitu memperhatikan beberapa kaidah terkait dengan laisa. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.